Bab 216. Aku yakin itu bukan kamu, Lacey mengangguk, tapi T-Rex pasti akan curiga pada kita. Ya. Seseorang mencoba menjebak kita, kata Zeke sambil menepuk kepala Lacey. Jangan khawatir. Kami tidak menyembunyikan apapun. Darren dan Soul Wolf tiba-tiba menerobos masuk. Tuan Williams, sesuatu yang buruk sedang terjadi, teriak Darren. Yah, aku punya kabar baik. Serigala Tunggal tertawa. Darren, apa yang terjadi? Tanya Lacey cemas. T-Rex mengejar kita dengan lebih dari 300 orang, lapor Darren. Saya yakin dia berpikir bahwa kitalah yang membakar gedungnya. Kami benar. Seru Lacey. Berapa banyak orang yang kamu miliki? Tidak lebih dari 30, jawab Darren. Tidak mungkin kita bisa melawan 300 orang dengan hanya kurang dari 30 orang. Kita harus memanggil polisi. Tunggu, kamu masih belum mendengar kabar baik apa yang aku bawa. Serigala Tunggal menghentikan Lacey. Apa kabar baiknya? Tanya Lacey hati-hati. Karena T-Rex datang dengan 300 orang, itu artinya dia ingin bertarung, kan? Akhirnya aku bisa memamerkan keahlianku. Serigala Tunggal tertawa. Lacey tidak bisa berkata-kata. Teman Zeke itu idiot, kan? Bagaimana kabar baik itu? Lacey menoleh ke Zeke dan memohon, Zeke, ayo panggil polisi. Mereka tidak akan berani menyentuh kita jika polisi ada di sini. Jangan khawatir, Zeke menghibur. Aku akan menangani ini. Bagaimana kita bisa membela diri dengan hanya 20 orang? Lacey terengah-engah. Jika Tuan Williams mengatakan kami baik-baik saja, kami akan baik-baik saja. Serigala Tunggal meyakinkan. Oh, benar, Mes. Hinton, bisakah saya meminta bantuan Anda? Apa itu? Bisakah kamu memfilmkan aku bertarung nanti? Itu akan menjadi adegan yang tak terlupakan. Lacey terhalang untuk berkata-kata. Apakah semua teman Zeke seperti ini? Lacey khawatir Soul Wolf akan bertindak sembrono. Jika pertarungan benar-benar pecah, dia pasti akan menderita kerugian. Soul Wolf, lebih baik kamu mendengarkan perintah Zeke nanti. Jangan bertindak sendiri. Jangan khawatir. Aku berhutang nyawa pada Tuan Williams. Aku akan melakukan apapun yang dia minta, Soul Wolf tertawa sambil melambaikan tangannya. Aku akan melakukan pemanasan dulu. Zeke meminta Lacey untuk menunggu di lantai atas dan memperingatkannya untuk tidak meninggalkan gedung sebelum dia pergi bersama Darren. Begitu Zeke kembali ke lantai dasar, teleponnya tidak berhenti berdering. Dia melirik teleponnya dan menyadari bahwa itu semua adalah panggilan dari bawahannya. Serigala Api Barat Daya. Meminta izin untuk mengerahkan 100 tentara. Serigala Perang Timur Laut. Meminta izin untuk mengerahkan 100 tentara. Area 4 Lone Wolf. Meminta izin untuk mengerahkan 100 tentara. Zeke tercengang. Tetap di tempatmu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku membutuhkan banyak tentara untuk mengurus beberapa serangga? Flame Wolf dan War Wolf hanya merindukanmu, Tuan Williams. Mereka mencari alasan untuk pergi ke tempatmu sekarang, jawab Lone Wolf. Zeke membuat Lone Wolf berjanji untuk memanggilnya sebagai Tuan Williams alih-alih Marshal secara pribadi. Katakan pada mereka untuk tidak berbaur dengan kehidupan pribadiku. Zeke memerintahkan. Tapi, menurutku serigala api cemburu, kata Lone Wolf. Dia bertanya mengapa Soul Wolf ada di sini bersamamu dan bukan dia. Karena ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Soul Wolf di sini, Zeke menjelaskan dengan singkat. Aku menutup telepon. Tunggu. Setidaknya beri kami sesuatu untuk dilakukan. Lone Wolf memohon. Bab 217. Baik. Panggil polisi dan suruh mereka datang nanti, kata Zeke. Oke. Ketika Zeke melewati pintu, T-Rex sudah menunggunya. 300 pria berdiri di depan Zeke, ingin sekali pertumpahan darah. Kerumunan sudah berkumpul di sekitar pabrik saat mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mampu menyaksikan 300 orang berkumpul untuk bertarung adalah kesempatan sekali seumur hidup. Williams. Keluar dari sini. Teriak T-Rex. Jangan jadi bajingan. Kau mencariku. Zeke bertanya. Ayo, kita mulai bertarung. Soul Wolf berkata dengan penuh semangat. Diam. Zeke menggonggong pada Soul Wolf.
Zeke Williams. Persetan. Kaulah yang membakar perusahaanku, bukan? Tegur T-Rex. Tidak, itu bukan aku, jawab Zeke. Hei. Beraninya kamu mengutuk Tuan Williams. Apakah kamu ingin mati? Serigala Tunggal meraung dan menoleh ke Zeke. Biarkan aku menemuinya. Diam. Zeke memarahi Serigala Tunggal sekali lagi. Ya, benar. Persetan, aku akan percaya padamu. T-Rex mendengus. Aku punya cukup bukti untuk menunjukkan bahwa kaulah yang membakar. Entah kau yang membayar kerusakannya atau aku akan membakar tempat ini. Bukankah kamu yang seharusnya membayarku untuk kerusakan yang kamu buat kemarin? Zeke membantah. Tolong. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Soul Wolf memohon. Diam. Persetan. Sepertinya kita melakukan ini dengan cara yang sulit. T-Rex mengutuk. Baik. Aku akan pastikan untuk membuatmu berlutut hari ini. Hancurkan mereka. Semua 300 pria langsung menarik senjata mereka yang terdiri dari kelelawar, pipa, dan banyak lagi. Suara senjata mereka berbenturan satu sama lain sangat menakutkan. Zeke melihat orang-orang yang dibawa Darren bersamanya. Lindungi kantor. Tidak ada yang diizinkan masuk ke sana. Adapun anak buah Darren, mereka semua ketakutan. Itu normal bagi mereka untuk merasa seperti itu karena mereka harus bertarung melawan 300 orang. Terlepas dari ketakutan mereka tetap mengikuti perintah Zeke karena mereka percaya padanya. Orang-orang itu mengepung kantor untuk melindunginya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Soul Wolf bertanya, tidak bisa menahan haus darahnya lebih lama lagi. Tunggu di dalam sana. Zeke menunjuk orang-orang Darren. Apa? Apa kau menyuruhku mundur? Tapi, itu perintah. Zeke menggeram. Serigala Tunggal menutup mulutnya begitu Zeke berbicara. T-Rex dan anak buahnya menyerang Zeke, langkah kaki mereka membuat tanah bergetar. Kerumunan di luar pabrik tidak bisa tidak khawatir tentang Zeke. 300 orang sudah cukup untuk menenggelamkan pria itu. Tidak mungkin Zeke bisa memenangkan pertarungan. Kedua kekuatan segera bentrok. Suara senjata beradu dan auman laki-laki bergema di seluruh penggilingan. Meskipun T-Rex memiliki banyak orang, yang bisa bertarung adalah mereka yang berada di depan. Anak buah Darren mampu melawan pada awalnya, tetapi stamina mereka segera habis, dan beberapa mulai runtuh. Tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Bidik kaki mereka. Serigala Tunggal meraung. Berikan kekuatan pada pukulanmu. Bahkan bayi pun bisa meninju lebih keras darimu. Serigala Tunggal melompat-lompat. Karena Zeke telah memerintahkannya untuk mundur, dia hanya bisa melihat mereka bertarung. Bab 218. Akhirnya, salah satu anak buah Darren dirobohkan. Zeke berbalik untuk tersenyum pada Serigala Tunggal. Mereka menjatuhkan temanmu. Apakah kamu tidak akan membalas dendam untuknya? Tunggu. Bisakah aku bertarung sekarang? Serigala Tunggal berseri-seri. Zeke mengangguk. Kamu bajingan. Beraninya kamu menyakiti teman-temanku. Serigala Tunggal meraung. Dia kemudian melompat dari patung singa di sebelahnya dan menyerbu ke arah anak buah T-Rex. Seolah-olah harimau telah melompat ke arah mangsanya. Zeke tersenyum. Dia tahu untuk orang yang gila pertempuran seperti Serigala Tunggal, dia harus membuatnya menahan haus darahnya sampai tidak bisa ditekan lagi. Itu adalah cara terbaik untuk memanfaatkan sepenuhnya kekuatan Soul Wolf. Begitu Soul Wolf mendarat, dia menekuk tubuhnya dan mengulurkan tangannya sebelum menyerbu ke depan. Siapapun yang menghalangi jalannya langsung dirobohkan. Luar biasa. Seru Darren. Turunkan pemimpin mereka dulu. Pemimpin pantatku. Serigala Tunggal memarahi. Dia menentang gagasan itu karena begitu dia menjatuhkan T-Rex, musuh akan menyerah. Itu berarti dia tidak akan bisa bertarung lagi. Semua jenis kelelawar dan pipa dilambaikan pada Soul Wolf, tapi dia memilih untuk tidak menghindarinya. Kulit Soul Wolf sekeras baja. Dia akan merasakan sakit dari serangan itu, tetapi mereka tidak akan menyakitinya. Ada satu masalah dengan Soul Wolf, semakin sakit, dia akan semakin bersemangat. Soul Wolf mengambil pipa dan melambaikannya pada anak buah T-Rex. Siapapun yang terkena pipa dikeluarkan dalam satu pukulan. Seolah-olah Serigala Tunggal adalah gergaji mesin, manusia turun satu persatu kemanapun dia pergi.
Orang-orang yang berkumpul di luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di tengah pertarungan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah orang-orang berjatuhan satu persatu, yang membuat mereka penasaran dengan apa yang terjadi. Zeke tetap diam di samping orang-orang Darren. Setiap lawan yang berhasil mendekatinya langsung tertangani. Hanya dalam beberapa menit, sebagian besar anak buah T-Rex tergeletak di lantai. Beberapa orang pemalu yang berdiri di belakang ketakutan. Mereka dengan cepat berbalik ketika mereka berteriak, "Biarkan aku keluar." Penggilingan berubah menjadi rumah jagal saat Soul Wolf mengamuk, menjatuhkan siapapun yang menghalangi jalannya. Darren dan anak buahnya menjaga pintu sementara Zeke tetap sebagai garis pertahanan terakhir mereka. Kehebatan Zeke dan bawahan langsungnya mengejutkan lawan, membuat moral mereka turun. Musuh berada dalam kekacauan dan segera berlari mencari perlindungan. Beberapa bahkan menyelinap keluar dari pabrik. "Hai!" Serigala tunggal meraung. "Siapa bilang kamu bisa lari?" T-Rex menatap orang-orangnya tanpa daya. Dia tidak percaya bahwa lebih dari 300 anak buahnya telah dikalahkan oleh tidak lebih dari 30 orang. Lebih tepatnya, mereka telah dikalahkan oleh 2 orang. Melihat orang-orangnya yang terluka, satu-satunya kesempatan bagi T-Rex untuk bertahan hidup adalah melarikan diri. Tidak ada tanda-tanda kemenangan baginya. Saat T-Rex melarikan diri, orang-orangnya kehilangan semua keinginan mereka untuk bertarung dan mulai melarikan diri juga. Serigala tunggal. "Hentikan T-Rex!" Zeke meraung. Di atasnya, Soul Wolf mengangguk dan berlari mengejar T-Rex. Hentikan dia!" T-Rex berteriak cemas. "Aku akan memberi semua orang masing-masing 1 juta." Beberapa orang berdiri di jalan Serigala Tunggal untuk mendapatkan hadiah besar, tetapi Serigala Tunggal hanya tersenyum. "Kalian tidak cukup kuat untuk mengeluarkan apapun dariku." Soul Wolf kemudian menyerang orang-orang yang menghalanginya. Bab 219. Meskipun orang-orang menghalangi jalannya, Serigala Tunggal tidak mengangkat tinjunya ke arah mereka. Sebaliknya, dia hanya menyerang mereka. Orang-orang didorong menjauh seolah-olah pendobrak baru saja melewati mereka. Serigala Tunggal dengan mudah melewati orang-orang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Orang-orang T-Rex tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka alami. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menghentikan Serigala Tunggal. T-Rex segera berhasil sampai ke mobilnya. Soul Wolf meninju tinjunya melalui jendela mobil. Dalam hitungan detik, dia menarik T-Rex keluar dari mobilnya melalui jendela. T-Rex benar-benar ketakutan saat itu. Pada awalnya, dia mengira satu-satunya masalah yang akan dia hadapi adalah berurusan dengan Zeke, tetapi dia tidak pernah berharap monster lain muncul juga. T-Rex mulai bertanya-tanya musuh macam apa yang dia buat. T-Rex mencoba melawan, tetapi Soul Wolf mendaratkan pukulan di kepala T-Rex, dan yang terakhir pingsan seketika. Soul Wolf kemudian menyeret T-Rex dengan kakinya dan berjalan kembali ke Zeke. Semua orang memberi jalan untuk Soul Wolf. Tidak ada satu jiwa pun yang berani menghentikannya. "Anda menakjubkan." Darren berseru pada kehebatan Soul Wolf. "Luar biasa. Ini bahkan tidak cukup untuk pemanasan." Serigala Tunggal terkutuk. Darren tidak bisa mempercayai telinganya karena Soul Wolf hampir sendirian menjatuhkan 300 orang. Jika itu hanya pemanasan, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Serigala Tunggal menjadi serius. Orang-orang yang berkumpul untuk menonton dibiarkan dengan rahang ternganga. Kurang dari 30 orang baru saja mengalahkan lebih dari 300 orang. Itu adalah suatu prestasi bahkan film tidak bisa menunjukkan. Di mata orang-orang, petarung hitam itu seperti mesin pemanen, menjatuhkan apapun yang menghalangi jalannya. Soul Wolf menyeret T-Rex ke sisi Zeke dan duduk di atasnya. "Bagaimana kita harus menghadapinya?" T-Rex menatap Zeke dengan ketakutan di matanya. Siapa kalian?" Tidak mungkin warga negara biasa memiliki kekuatan destruktif seperti itu. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh pasukan khusus terbaik. Mungkinkah mereka tentara militer? Sebuah pikiran melintas di benak T-Rex. "Kami pemilik tanah ini," Zeke tersenyum. "Kamu telah masuk tanpa izin ke wilayahku dan melukai orang-orangku. Bagaimana kita harus menyelesaikan ini?" T-Rex menarik napas dalam-dalam dan berargumen, "Kamu juga membakar gedungku dan melukai 300 anak buahku. Sebut saja." Soul Wolf menamparkan T-Rex tanpa ragu-ragu.
Persetan. Bukankah kami sudah memberitahumu bahwa bukan kami yang membakar gedungmu? Apakah kamu benar-benar berpikir kami perlu melakukan itu jika kami perlu menjatuhkanmu? Itu benar-benar bukan kalian. T-Rex tergagap. Sejujurnya, istri saya sedang mendirikan sebuah perusahaan, dan dia masih membutuhkan sebuah bangunan. Saya menyukai bangunan Anda. Apakah Anda mengharapkan saya untuk membakar sesuatu yang pada akhirnya akan menjadi milik kita? Zeke bertanya. Ada orang lain di baliknya. Mereka memanipulasimu. Apa yang kamu bicarakan? Artinya ada seseorang di luar sana yang ingin kita menjadi musuhmu. Orang itu membakar gedungmu dan membuatnya seolah-olah akulah yang melakukannya agar kita bisa saling membunuh. T-Rex tenggelam dalam pikirannya. Mungkinkah? Dia. Tapi itu tidak mungkin. Dia tidak berhati dingin. Zeke mengambil kontrak. Kamu punya dua pilihan, apakah kamu memperbaiki gedung itu dan memberikannya kepada istriku, atau kamu menghilang dari muka bumi ini. T-Rex sangat marah mendengar lamaran itu. Akan baik-baik saja jika dia hanya harus memperbaiki gedung itu sendiri, tetapi meminta gedung itu sama sekali terlalu berlebihan. Bab 220. Jelas untuk melihat mengapa T-Rex menolak menandatangani kontrak. Yah, toh kita tidak terburu-buru. Kamu akan menandatangani ini dengan satu atau lain cara, Zeke tersenyum. Sirine polisi terdengar tak lama kemudian. Selusin mobil polisi mengepung pabrik. Semua anak buah T-Rex tersungkur di tanah dengan tangan terangkat. Karena ada lebih banyak polisi daripada mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. T-Rex. Raung Kapten Polisi. Anda ditahan karena penyerangan dan mengganggu ketertiban. Silakan ikut kami. Tunggu. Kenapa yang dibawa pergi? Anak buahku semuanya terluka oleh Zeke Williams. T-Rex menangis. Kapten melihat sekeliling dan tidak bisa menahan tawanya. Sebagian besar orang yang tergeletak di tanah adalah anak buah T-Rex. Adapun orang-orang yang bersekutu dengan Zeke, hampir tidak ada yang terluka. Itu adalah pemandangan yang menarik untuk ditonton karena tidak lebih dari 30 orang telah mengalahkan lebih dari 300 orang. Tidak mungkin Kapten akan menangkap Zeke karena dia baru saja menerima telepon dari Kolonel Lone Wolf. Apa? Seharusnya kamu malu melihat betapa lemahnya kamu dan anak buahmu, dengus Kapten. Kalian adalah orang-orang yang datang ke sini untuk membuat keributan dan dikalahkan oleh mereka. Sekarang kamu ingin hukum melindungimu. Serius, apa gunanya datang ke sini? Untuk membayar lebih banyak tagihan medis. Kerumunan meledak dalam tawa. Kapten tidak hanya berhasil menghina T-Rex, tetapi dia juga melakukannya dengan alasan. T-Rex merasa malu karena wajahnya memerah. Dia dan anak buahnya segera dibawa pergi. Kapten menoleh ke Zeke dan memberi hormat. Saya minta maaf karena terlambat, Tuan Williams. Jangan khawatir, Zeke mengangguk. Bawa Soul Wolf bersamamu juga. Serigala tunggal, yang masih menyeringai sedetik yang lalu, menjatuhkan rahangnya. Tunggu, kenapa membawaku juga? Kemarilah. Zeke menarik Soul Wolf pergi bersamanya. Seseorang akan mencoba membunuh T-Rex hari ini. Kamu harus melindunginya, kata Zeke. Apa? Bagaimana kamu tahu itu? Dan mengapa kita harus melindungi bajingan seperti itu? Soul Wolf bertanya dengan rasa ingin tahu. Ikuti saja perintahku. Oke. Serigala tunggal mengangguk. Soul Wolf kemudian dibawa pergi oleh polisi juga. Begitu polisi pergi, Zeke memanggil Darren dan anak buahnya ke kantornya. Semua orang masih kesemutan dengan kegembiraan dari pertarungan beberapa saat yang lalu. Tuan Williams, itu luar biasa. Kamu sendiri seperti dewa perang. Tidak hanya Tuan Williams yang kuat, tetapi bahkan bawahannya juga luar biasa. Kami akan mengikuti semua perintahmu mulai sekarang. Berhenti dengan sanjungan, tegur Zeke. Dengarkan baik-baik apa yang akan saya ceritakan kepada Anda semua. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Silakan, kata Darren. Dengan T-Rex diturunkan, bawah tanah kota O'Hare sekarang dibiarkan tanpa pemimpin. Darren, aku ingin kamu mengambil kesempatan ini dan menggantikan T-Rex. Tunggu, Tuan Williams. Kami hanya memiliki 20 orang. Bagaimana kami akan mengambil alih bawah tanah? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu.
Kelompok tertentu akan bergabung denganmu besok. Bersiaplah. Grup apa? Kau akan tahu besok, kata Zeke dan meninggalkan kantor. Apakah Tuan Williams berusaha bersikap misterius? Kata salah satu anak buah Darren. Bagaimana dia tahu seseorang akan bergabung dengan kita besok? Apakah dia seorang dukun? Tutup mulutmu. Darren memarahi dan menamparkan orang itu tanpa berkedip dua kali. Apakah menurut Anda tidak ada orang seperti kita yang bisa mengerti apa yang dipikirkan Williams? Kata-kata Darren membungkam anak buahnya.